Kali ini saya akan ganti media serut sekaligus memperbaiki tampilannya. Jadi kemarin itu banyak teman-teman yang tanya mengeluh tentang kondisi bonsai serutnya ya. Jadi kasusnya rata-rata yang banyak itu daun menguning atau mati ranting. Nah, untuk bonsai serut ini saya pasang batu sudah 1 tahun ya. Jadi banyak faktornya ya untuk kasus-kasus bonsai serut yang tidak subur, mati ranting atau daun menguning. Nah, seperti ini sebenarnya medianya ini masih bagus ini sebenarnya. Jadi permasalahannya ini bukan dari media tanam. Nah, ini mati ranting di dalam ini. Bisa dilihat ini. Nah, ini ada yang mati ranting sedikit ini di dalam ini. Nah, mati ranting di dalam sedikit. Nah, untuk bonsai serut ini permasalahan kenapa mati ranting. Dia bukan dari media tanam. Tapi ini dari tempatnya terlalu teduh ya. Jadi ini bonsai serut ini sudah rimbun, terus ditambah lagi tempatnya teduh. Nah, terlalu teduh, jadi dia akhirnya kurang sinar. Yang di dalam-dalam ini bisa mati ranting ya. Kalau media masih bagus ini aja bisa. Nah, akhirnya kalau terlalu teduh, daun itu juga jadi banyak kuman-kuman, hewan-hewan kecil yang suka tempat teduh lah, itu yang mengganggu. Nah, ini salah satu contoh yang ini dulu dapat dari temen ini serut ini. Ya, dulunya ini sudah hampir parah ini. Jadi daun sudah menguning semua. Ini di rumah saya sekitar hampir 2 bulanan lah, terlanjur parah. Nah, ini bekas sisa-sisa daunnya ini. Ini daun lama. Ini masih ada loh. Dulu daunnya sampai seperti ini, kuning terus agak seperti karatan ya, berkarat itu. Nah, ini sisa ya, ini kita lihat dari ini daun bawaan berkarat menguning sampai jadi putih. Terus ini daun baru selama di rumah saya hampir 2 bulan ini. Nah, ini titik tumbuh sudah mulai normal ini. Nah, ini sudah mulai hijau ini ya ini. Nah, ini penyakit sangat serius ini. Nah, ini untuk serut ini dulunya itu permasalahan di media tanam ya. Jadi bukan karena tempatnya teduh, bukan. Dia di media tanam. Jadi unsur haranya sudah habis. Jadi akar itu tidak bisa jalan ya. Jadi nggak jalan, semakin lama semakin busuk dia. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ini daun lama ini. Daun lama, ini daun baru. Sudah mulai setijunya mulai serut seperti kasus seperti ini di rumah temen itu puluhan ya. Jadi dia kesusahan untuk menangani serut kasus penyakit seperti ini. Akhirnya berdampak sampai mati ya, perlahan-lahan mati. Jadi untuk kembali lagi ke serut yang berdaun kuning sampai jadi putih seperti karatan ya, itu permasalahannya itu sepengalaman saya ya selama membonsai. Jadi serut itu kalau saya itu nggak pakai pupuk kotoran kambing ya. Nah, kotoran kambing itu terkadang itu bisa membuat bonsai jadi seperti itu ya. Jadi setelah saya pelajari ya nggak semuanya. Saya dulu pernah bonsai yang sudah punya bonsai yang sudah ngeranting ya, sudah rapet gitu. Jadi saya kasih pupuk kotoran kambing itu. Jadi lama-lama kotoran kambing itu dia jadi di dalam itu kalau terlalu lembab ya, terlalu lembab, medianya terlalu basah terus, akhirnya kotoran kambing itu jadi ada kumannya seperti itu.
jadi kayak ada kuman putih-putih kecil gitu. Nah ternyata penyebabnya seperti itu. Nah, bonsai kalau sudah menguning sampai putih karaten itu penyembuhannya lama ya. Kalau nggak mati ya penyembuhannya sangat lama. Jadi nggak bisa langsung spontan langsung nggak. Jadi minimal butuh waktu 3 bulan sampai seterusnya ya. Jadi makanya untuk bonsai serut saya nggak pakai pupuk kotoran kambing ya. Di samping media yang nggak bener, nggak pas, awalnya juga mungkin dari penyakit, makanya bonsai itu setiap 1 bulan sekali lah minimal itu harus disemprot dengan pestisida, jadi obat hama ya. Jadi itu rutin harus itu, apapun jenisnya ya. Soalnya terkadang kita itu nggak tahu ya, dia nempel di batang-batang itu ada hamanya, kita nggak tahu. Terkadang hama itu persis mirip dengan batangnya, makanya kita nggak tahu ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman 1 bulan sekali minim itu harus disemprot dengan pestisida obat hama ya, yang nggak mengganggu di tanaman. Nah kalau kasus ini bonsai serut ini kasusnya cuman tempatnya terlalu teduh ya. Ya ini bisa nanti ada hewan-hewan yang nggak kita ketahui kecil-kecil yang merusak perakaran atau merusak ranting atau anak ranting ini. Ini kalau lihat daunnya ini normal, subur ini. Cuman ini ada penyakitnya ya, seperti inilah teman-teman. Nah, ini lihat ini. Nah, ini yang penyakitnya ini di bawah daun. Karena dia tempatnya terlalu teduh, jadi akhirnya hama-hama itu menempel dia. Akhirnya nanti memakan daun, nanti akhirnya bisa memakan ranting dan anak ranting ini. Padahal ini daunnya kan ya hijau loh, akhirnya jadi tembus lubang-lubang ini. Akhirnya dia nanti beranjak sampai ke ranting juga. Jadi kedua di samping media ya, kalau media itu yang bisa mengakibatkan daun kuning itu terkadang itu medianya juga terlalu porus ya. Porus, tempatnya panas, jadi seperti serut ditaruh di dak. Kalau musim panas, jadi dak itu di bawah dak, di atas panas, jadi panasnya bawah mantul ke atas ya. Terus media dia itu terlalu banyak pasirnya. Nah, terlalu banyak pasirnya akhirnya panas dia. Itu juga bisa mengakibatkan serut jadi daunnya kuning terus ya, nggak bisa hijau ya, susah ya. Apalagi kalau siramannya juga kurang ya. Bonsai ditaruh dak atas itu kalau untuk jenis serut ya, jadi siramannya harus full ya, harus basah terus dia kalau musim panas ya. Terus untuk media serut itu saya jarang pakai pasir malang yang terlalu banyak ya. Jadi pasir malang hanya saya untuk dasaran dan untuk dasaran bawah ya, sama atas sedikit aja ya. Dicampur pasir malang nggak apa-apa, tapi sedikit aja. Jadi serut itu butuh akar yang mengikat. Nah, mengikat itu adalah tanah ya, yang bisa lengket. Kalau media terlalu porus itu, kalau tempatnya panas, apalagi siramannya kurang, dia bisa kuning daunnya. Nanti kita ganti media, kita ganti pot ya, agar penampilannya lebih menarik. Sekalian kita pruning, sekarang kita ganti pot ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya. Untuk media saya dasar bawah saya kasih pasir malang, jadi agar disiram nanti air bisa lancar ya. Nah, media utama saya untuk serut ya, ini dilihat aja. Media awalnya cuma tanah ya, tanah merah ya, tanah hutan. Media saya cuma tanah merah aja, tanah hutan yang gembur ya, yang gembur.
rapihkan lagi. Jadi kalau akarnya belum terlalu banyak nggak usah dikurangi, tapi kalau sudah serabutnya terlalu penuh ya bisa dikurangi. Nah ini kan sebenarnya masalahnya bukan di media, jadi akarnya masih belum begitu banyak ya serabutnya. Jadi ini permasalahannya tadi di tempat teduh ya, gara-gara mati ranting. Kita bisa kurangi serabut sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, kalau terlalu penuh ya. Terkadang kasus yang saya jalani memakai pupuk kambing itu terkadang ya tidak semuanya begitu. Terkadang yang pakai pupuk kandang kambing itu juga subur. Kalau Sandigi bagus pakai pupuk kandang kambing ya. Ini yang saya bahas itu tentang serut ya, bukan tanaman lain ya. Sekarang akan kita pruning dulu, kita rapikan dulu. Sekarang kita siram. Nah, diusahakan media tanam itu yang bagus itu air langsung hilang, disiram. Air disiram langsung hilang, turun ke bawah. Sekarang kita akan pasang lumut ya, jadi untuk memperindah tampilannya. Di lumut ini nyari di tempat yang lembab, biasanya tumbuh di batu bata atau batu kapur ya. Nah, sekarang sudah selesai kita lumut. Jadi ini tadi lupa batunya nggak disikat ini. Ya besok-besok nggak apalah. Nah, ini nanti untuk tampilannya ketika mau dikonteskan ya. Tapi ini sudah tidak butuh ngeground lagi, dikasih tambahan ground talang karet nggak perlu ya. Ini sudah cukup media ini nanti untuk menyelesaikan ranting-ranting dan anak ranting ini ya. Ya tampilannya sudah seperti ini. Jadi ini sudah ditampilkan seperti ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya.